Sejumlah warga panik saat mobil odong-odong yang mengangkut belasan penumpang terguling di Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibat kecelakaan ini, seorang anak dan pengemudi odong-odong terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi karena mobil odong gagal menanjak hingga mundur tak terkendali. Dari keterangan warga, jalan ini memang rawan kecelakaan karena selain menanjak juga berkelok dan kondisinya rusak. Setelah itu dia tidak kuat menanjak, kemudian odong-odong ini kembali berbalik turun, membuang ke kanan, nabrak tebing. Karena dorongan dari turun itu, akhirnya mobil terbalik. Setelah dievakuasi, mobil odong-odong dibawa pemiliknya. Sedangkan 2 orang penumpang yang terluka masih dirawat intensif di Metro Hospital Cikupa. Dari Kabupaten Tangerang, Aimarani, iNews melaporkan. Suara anak kucing terdengar dari lubang saluran air warga di Jalan AMD Joglo, Kembangan, Jakarta Barat. Menggunakan kamera kecil, petugas damkar mengetahui ternyata anak kucing terjebak di tengah saluran air. Menggunakan tali tambang, petugas berusaha mengevakuasi anak kucing yang diperkirakan berusia 1 bulan ini. Butuh waktu 4 jam untuk bisa mengevakuasi anak kucing. Usai dikeluarkan, anak kucing dibawa petugas ke kantor sektor Kembangan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Tambah melebar di pinggiran kompleks Sarigaperi. Api melalap gudang perkantoran furniture yang terjadi di Jalan Kemang Sari, Jatibening, Kota Bekasi. Besarnya kobaran api membuat warga panik karena si jago merah sempat merembet ke pemukiman warga. Warga pun berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Damkar yang ke lokasi mengerahkan 16 unit mobil untuk menjinakkan api. Api baru bisa dipadamkan setelah melalap selama 4 jam. Meski tidak ada korban luka dan jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir hingga miliaran rupiah. Sementara dugaan asal api akibat hubungan pendek arus listrik di ruang perkantoran. Tim Liputan iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Suami istri pengendara motor ini naik pitam saat dihentikan polisi di perlintasan kereta sebidang Jalan Industri Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kekesalan keduanya dipicu wartawan yang tengah melakukan peliputan sterilisasi jalur perlintasan kereta. Bahkan aksi pemukulan sempat dilakukan hingga situasi tak terkendali. Razia digelar sebagai upaya penertiban pengendara yang nakal. Selain sanksi teguran, petugas juga memberikan tilang kepada pengendara yang menerobos. Saat ini terus terjadi kecelakaan di perlintasan. Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya tanggung jawabnya KAI sebagai operator perkereta apian Indonesia, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih tertib dalam melaksanakan berlalu lintas. Razia ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran pengendara untuk tertib saat di perlintasan kereta agar menekan angka kecelakaan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan warga mengamuk dan melampiaskan kekesalannya pada pengelola penampungan limbah di Kampung Rawa Palangan, Bekasi, Jawa Barat. Kepulan asap pembakaran limbah berimbas ke pemukiman hingga warga menyebabkan sesak nafas. Alhamdulillah, lihat Pak, rumah warga penuh asap sekarang Pak. Gimana punya anak bayi Pak? Perhatikan Pak. Sejumlah pegawai perusahaan menenangkan warga yang emosi ketika memasuki lokasi penampungan limbah sampah perusahaan ini. Puluhan warga kampung Rawa Palangan, Cikarang Barat, Bekasi kesal karena polusi asap akibat limbah yang terbakar. Ini pabrik atau apa? Pabrik.
Kepulan asap dan bau yang menyengat muncul dari area penampungan limbah sampah ini sangat mengganggu dan berimbas ke permukiman warga. Akibatnya banyak warga yang mengalami sesak nafas dan harus mendapat pertolongan medis. Ini yang kedua kali. Pertama itu kebakar itu oli. Terus udah sempat di demo juga sama warga, sekarang terulang lagi. 5 unit damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Warga berharap pihak perusahaan yang memproduksi baja ini lebih memperhatikan dampak timbunan limbah, terutama soal kesehatan warga sekitarnya. Keluhan warga ini dimediasi oleh aparat Pemda setempat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Gagal menyalip kendaraan lain, seorang pengemudi mobil acungkan senjata api ke pengendara lain. Selanjutnya di Lintas iNews Siang. Dua mahasiswi pengendara sepeda motor jatuh ke jurang di lereng Bromo, Pasuruan, Jawa Timur. Satu korban tewas sementara rekannya luka parah di kepala dan tangan. Warga bahu-membahu mengevakuasi korban kecelakaan di lereng jurang di Desa Kayu Kebek, Pasuruan, Jawa Timur. Salah satu korban, Khairul Taliniah Ramadan, umur 20 tahun, warga Kecamatan Purwodadi, meninggal dunia. Sementara teman Putri Afi Yustitua Dewi, 19 tahun, luka parah di bagian kepala dan tangan. Kecelakaan terjadi diduga akibat korban yang berboncengan sepeda motor hilang kendali di jalan menurun hingga menabrak pembatas jalan dan terjun ke jurang. Karena tidak bisa mengendarai kendaraannya jatuh, terus meluncur langsung ke sebelah jembatan dan membongkar dari sudut dari jembatan masuk kepada sungai. Setelah mendapat laporan warga, polisi memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena rem sepeda motor rusak. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mak-mak dan anak-anak korban bencana gempa di Kertasari, Kabupaten Bandung rela antre panjang saat pembagian bantuan mie instan. Meski gempa susulan sudah berkurang, namun warga masih trauma dan enggan pulang ke rumah. Ratusan warga korban gempa di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung rela antre panjang saat pembagian mie instan dari petugas Tagana, Kabupaten Bandung. Tak hanya orang dewasa, bahkan anak-anak juga ikut mengantre demi perut terisi. Selain mie instan, para pengungsi juga diberi susu dan minuman penghangat lainnya. Meski bantuan makanan terpenuhi, namun para pengungsi masih membutuhkan peralatan tidur seperti selimut dan alas tidur, karena suhu malam hari bisa mencapai 8 derajat Celcius. Gimana, senang nggak dikasih mie instan? Senang. Senang ya? Dari tadi makan apa aja, Dek? Ya makan nasi, makan ini. Siang makan nasi, tapi apa aja yang paling dibutuhkan? Selimut, karpet, makanan, selimut, karpet, tikar. Sampai sekarang berarti belum ada itu. Gempa susulan sudah mulai berkurang, namun para pengungsi masih enggan pulang ke rumah mereka. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. 6 bulan tak turun hujan, ratusan warga di 4 RW kawasan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat alami krisis air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga pun harus menimba air selokan yang tersisa. Warga beramai-ramai mengambil air dari selokan di Desa Hurib Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 6 bulan tak turun hujan membuat sumur warga mengering. Meski keruh, air selokan itu digunakan warga untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Sedikitnya 4 RW yang terdiri dari 9 RT di Desa Hurib Jaya dilanda kekeringan dan krisis air bersih.
Warga saat ini hanya mengandalkan bantuan armada 1 tangki berisi 8.000 liter air bersih dari sebuah lembaga zakat yang datang 2 kali 1 minggu. Air ngambil di solokan seperti ini buat apa sih, Pak? Buat kebutuhan sehari-hari, Pak. Mandi, cuci, baju. Berarti di sini kekeringan ya? Iya, Udah berapa lama, Pak? udah hampir 1 tahun. Selama tidak ada hujan aja. Menurut warga, bantuan air bersih dari lembaga zakat masih sangat kurang. Mereka pun berharap pemerintah Kabupaten Bekasi bisa memberikan bantuan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari selama musim kemarau. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari lagi tarif ruas tol dalam kota Jakarta akan naik. Kenaikan tarif tol diterapkan Jasa Marga berdasar evaluasi pengaruh laju inflasi. Masyarakat pengguna jalan harus bersiap dengan tarif baru ruas tol dalam kota yang akan berlaku 2 hari lagi atau pada 22 September mendatang. Tarif tol baru untuk golongan 1 yakni Rp11.000, golongan 2 dan 3 Rp16.500, sementara untuk golongan 4 dan 5 Rp19.000. Perubahan tarif tol merupakan penyesuaian tarif reguler berdasar undang-undang dan peraturan pemerintah tentang jalan tol. Berdasar regulasi itu, evaluasi dan penyesuaian tarif tol diberlakukan setiap 2 tahun sekali, salah satunya berdasarkan pengaruh laju inflasi. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Angkot milik Pemkot Surabaya terjun ke sungai setelah menabrak pembatas jalan. Lintas iNews Siang segera kembali. Video amatir warga merekam 2 unit mobil yang terbakar di sebuah SPBU di Jalan Raya Banyumas, Banjarnegara. Api yang muncul tiba-tiba membuat warga yang sedang antri untuk mengisi bahan bakar panik. Apalagi api sempat menyambar atap SPBU hingga separuh hangus terbakar. Kebakaran dipicu percikan api di mesin saat seorang pemilik kendaraan menyalakan mobilnya. Petugas dan warga sempat berusaha mendorong kendaraan menjauh, namun api justru menyambar mobil lain. Habis ngisi bensin ya? 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang padam 1 jam kemudian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Salahuddin Ayyubi, iNews melaporkan. Mobil angkutan umum milik Pemkot Surabaya terjun ke sungai setelah menabrak pembatas jalan. Sopir hilang kendali setelah pengendara motor memotong laju angkot. Angkutan umum warawiri milik pemerintah kota Surabaya terjun ke sungai di kawasan Jalan Medokan Sawah. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir kaget setelah seorang pengendara motor memotong jalur kendaraannya. Mobil yang membawa 2 penumpang ini langsung terjun ke sungai setelah menabrak pagar pembatas jalan. Potong sama sepeda motor dan saya kan posisi agak mepet di pagar gitu ya. Akhirnya saya kaget, saya banting kanan dan nututin masuk itu. Mobil dievakuasi 2 jam kemudian setelah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mengerahkan alat derek. Selama proses evakuasi, polisi terpaksa menutup 1 jalur kendaraan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, uji coba makan bergizi gratis kembali dilakukan di tingkat sekolah dasar wilayah Jakarta. Kali ini setiap siswa mendapatkan paket makanan senilai Rp25.000. Apa saja menunya? Berikut liputannya.
Ya, pemirsa, saat ini saya berada di SDN Wijaya Kusuma 05 pagi Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, di mana saat ini sedang dilakukan uji coba makan bergizi gratis di sejumlah sekolah dasar. Nah, ini kita langsung lihat saja pemirsa, ada sejumlah lauk-lauk, kemudian juga nasi dan juga buah-buahan. Adek, gimana Adek? Om mau tanya, ini yang paling Adek suka apa nih Adek? Ikan. Nah, ini Adek tahu ke sini ada apa aja isinya di dalam box makanannya? Ikan, jeruk, sayuran. Oke, pemirsa, memang ini di dalam box menu makanan terdapat nasi, kemudian juga sayuran berupa buncis, wortel, dan lain sebagainya. Kemudian ada selada. Nah, untuk lauk pauknya ini memang ada ikan, kemudian juga telur, dan juga ada satu buah jeruk yang memang dalam satu box ini nominalnya atau harganya adalah sebesar Rp25.000. Nah, untuk di SDN 05 Wijaya Kusuma, Jakarta Barat ini memang dibagikan atau uji coba makanan sekitar 700 box makanan dengan per box makanannya seharga atau senilai Rp25.000. Sementara itu juga PJ Gubernur Jakarta Heri Budi Hartono pun juga ikut menjambangi untuk meninjau secara langsung kegiatan uji coba makan gratis yang berlangsung pada hari ini di sini. Nah, nantinya uji coba makan gratis ini akan dilakukan di sejumlah wilayah di Jakarta. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Wildan Aulia, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.